Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah, mari kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman, Islam, kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, nikmat kemuliaan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan, yang telah membimbing kita minaz zulumati ilan nur. Kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang kita mengingatkan bersama agar kita ini senantiasa meningkatkan amaliyah kita, ibadah kita, terutama kualitas puasa kita di dalam bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan puasa di bulan Ramadan ini agar endingnya, agar nanti setelah bulan Ramadan itu kita betul-betul menjadi manusia yang performa dalam kehidupannya itu seperti apa yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Inti dari la'allakum tattaqun itu adalah kita semua digolongkan manusia-manusia yang nanti derajatnya paling tinggi di sisi Allah di akhirat. Golongan orang-orang yang bertakwa itu tidak lain kita menjadi manusia yang dalam hidupnya itu berpola perilaku seperti ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kita akan melakukan kegiatan yang dilarang oleh Allah. Dalam hati dan pikiran kita pasti teringat, saya sedang berpuasa. Nanti kalau melakukan ini itu pasti akan mengurangi pahala puasanya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama, dengan cara menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak atau menggugurkan pahala puasa kita. Kemarin salah satu penceramah menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Beliau menyatakan, kamin so'imin
laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu artinya puasanya sia-sia. Itu artinya puasanya ini banyak berkurang pahalanya karena melakukan hal-hal yang menyebabkan amal ibadah puasa itu terkikis pahalanya. Ini karena ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yuftirnas shaim, al-kidhbu wal ghibatu wan namimatu wan nadhru bisyahwatin wal yaminul gumus. 5 hal yang bisa mengurangi atau bahkan menggugurkan pahala puasa seseorang. 1, berbohong. Ya, kita tahu berpuasa berbohong tidak boleh, tapi seringkali masih kita itu berbohong untuk menutupi kesalahannya. Seringkali seperti itu. Wal ghibatu, ngerasani, mengasyikkan. Ngerasani itu mengasyikkan. Ngerasani, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Kadang kita itu tidak terasa bahwa yang kita bahas itu ternyata menjelekkan orang lain. Termasuk juga karena sekarang itu musimnya atau zamannya media sosial, kita menyebarkan kebohongan, ikut menyebarkan kebohongan, itu termasuk kategori ghibah. Wan namimatu, yang ketiga adalah adu domba, memfitnah. Asalnya membicarakan, kemudian memfitnah, menjelekkan, akhirnya 2 orang yang dibicarakan menjadi tidak tenang dan saling bermusuhan. Wan nadhru bisyahwatin, melihat dengan syahwat, melihat langsung atau melihat gambar atau melihat film. Apalagi sekarang kan tayangan-tayangan YouTube, tidak disengaja keluar gambar itu, ya kalau segera kita tutup tidak masalah. Tapi kalau kemudian dilanjutkan bablas, nah akhirnya kita melihat wan nadhru bisyahwatin, akhirnya melihat dengan syahwat, melihat pandangan mata dengan syahwat, termasuk melihat yang halal. Melihat istrinya itu kan halal dengan pandangan syahwat. Kalau pada bulan puasa di siang hari, maka itu juga mengurangi pahala puasanya. Wal yaminul gumus, yang kelima adalah bersaksi atau bersumpah palsu. Itu antara lain beberapa hal yang ya sering disampaikan ini, tapi seringkali kita juga melakukannya, terutama yang ghibah ini, terutama yang diskusi kemudian membicarakan kejelekan temannya, diskusi membicarakan hal-hal yang jika orang lain yang dibicarakan itu mendengar, maka dia akan sakit hati. Itu namanya ghibah. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas puasa kita dengan menyelamatkan pahala puasanya. Puasa kita tetap sah karena kita tidak makan dan minum mulai pagi hari, mulai terbitnya fajar shadiq itu sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Sah karena kita tidak makan dan minum. Tetapi kemudian kualitas puasa kita berkurang karena memang dikurangi oleh hal-hal yang secara sengaja atau tidak sengaja kita melakukannya. Kemudian yang kedua, mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan puasa kita ini dengan betul-betul meningkatkan amalia-amalia yang selama ini kita istiqomahkan. Kita bersedekah misalnya 1 hari 1.000, ya ditingkatkan 1 hari 2.000. Itu peningkatan. Syukur-syukur nanti itu ditingkatkan terus sampai setelah bulan puasa atau bulan Ramadan. Kita zikirnya, istighfarnya, baca Al-Qur'annya, selama ini istiqomah dalam setiap hari dalam
jumlah tertentu, maka mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan agar nanti kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan yang kita istiqomahkan ini menjadi habit, menjadi kebiasaan kita pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Insya Allah dengan begitu tujuan Allah memerintahkan puasa kepada kita, la'allakum tattaqun, itu akan tercapai kalau kita betul-betul menerapkan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk kita terapkan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, dan kita senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.